Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik anakku sekalian, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar, mari kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan belajar mengajar dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum kita belajar menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan pimpin dulu. Berdiri semuanya ya. Duduk kembali. Baik anak sekalian, Bapak absen terlebih dahulu. Ambar. Hadir. Anggita. Hadir. Siska. Melian. Baik anak sekalian, coba perhatikan Bapak pandangannya ke depan semuanya. Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Ya, belajar apa? Berani berkata jujur. Ya. Nama lain dari berkata jujur, duduk. Nama lain berkata jujur, siapa yang tahu? Saya. Ya. Saja. Ya, bagus. Nah, anakku sekalian, hari ini yaitu Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran, materinya yaitu nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Perhatikan apa saja nanti yang kita bahas. Adapun tujuan pembelajarannya, nanti kita belajar kalian atau siswa mampu menelaah hukum menuntut ilmu beserta dalilnya dengan benar. Selanjutnya, siswa mampu mendemonstrasikan bacaan surat At-Taubah 122 tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Selanjutnya, siswa mampu mendiskusikan
dan indahnya berbagi pengetahuan. Baik, seperti biasa. Nah, perhatikan, seperti biasa sebelum kita menginjak ke materi yaitu tadarus terlebih dahulu. Coba perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Tadi dari sini dari fid-din. Ya. Bisa? Ya, 1, 2, 3. Mana suaranya? 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya boleh. Berdiri. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul 'azim. Ya, bagus. Nah, perhatikan, sebelum Bapak memutar video pembelajaran yang ada kaitannya dengan materi kali ini, maka kita kuis dulu. Satu kuis, ya, siapa yang bisa menjelaskan maksud dari gambar yang ada di informasi papan tulis ini? Ayo, siapa yang bisa? Gambar apa itu? Ayo. Ada? Ayo. Gambar apa? Ya, bagus. Ya. Tadi apa pertanyaannya? Ya, gambar apakah yang menjelaskan tentang apa pada gambar tersebut? Ada sebuah keluarga yang sedang menuntut ilmu, yaitu mengaji, yang terdiri dari ibu serta kedua anak perempuan dan kedua anak laki-laki. Ya. Bagus, gimana? Ya, masuk. Ini ada yang kelar. Ya, silakan masuk. Nah, lanjut lagi ya. Perhatikan. Video pembelajaran ini masih ada kaitannya dengan materi kali ini, yaitu indahnya menuntut ilmu. Setelah kalian amati, setelah kalian lihat, setelah kalian dengar, coba kalian perhatikan, ada nggak sebuah pertanyaan atau permasalahan
dan bagaimana ketika kalian nanti melihat permasalahannya, cara menyelesaikannya bagaimana. Coba perhatikan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking pentingnya kita mencari ilmu, sehingga saya mengingatkan sebuah kisah siapa itu Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar yang artinya anak batu. Ibnu Hajar al-Asqalani adalah seorang anak yatim. Ayahnya meninggal pada saat beliau masih berumur 4 tahun, dan ibunya meninggal ketika beliau masih balita. Di bawah asuhan kakek kandungnya, beliau tumbuh menjadi remaja yang rajin, bekerja keras dan sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupannya, serta memiliki kemandirian yang penting. Beliau dilahirkan pada tanggal 22 Sya'ban tahun 73 Hijriah di pinggiran Sungai Nil, Mesir. Nama asli beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar al-Kanani al-Kabina yang berasal dari Al-Asqalani. Namun ia lebih masyhur dengan julukan Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar berarti anak batu, sementara Asqalani adalah nisbah kepada Asqalani, sebuah kota yang masuk dalam wilayah Palestina dekat Yerusalem. Suatu ketika saat beliau masih belajar di sebuah pesantren, dia terkenal sebagai murid yang rajin. Namun dia juga dikenal sebagai murid yang bodoh, terlalu tertinggal jauh dari teman-temannya, bahkan sering lupa dengan pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh guru dari pesantren, yang membuatnya patah semangat dan frustasi. Ini sebuah kisah. Nanti kita petik hikmah dari kisah sendiri, ya, dan kisah. Bagaimana ini kelanjutannya juga? Nah, kita lanjutkan. Biar kita paham. Di tengah-tengah perjalanan pulang dalam kemudahan dia meninggalkan pesantren. Hujan pun turun dengan sangat lebat, memaksa dirinya untuk berteduh di dalam sebuah gua. Ketika berada di dalam gua, pandangannya tertuju pada sebuah tetesan air yang berada sedikit dari sedikit yang menjuali sebuah batu. Ia pun terkejut. Beliau pun bergumam dalam hati, sesungguhnya sebuah keajaiban. Melihat kejadian itu, beliau pun merenung, bagaimana mungkin batu itu bisa terbang hanya dengan setetes air. Ia terus mengamati tetesan air itu dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa batu itu berlubang karena tetesan air yang terus menerus. Dari peristiwa itu seketika tersadar bahwa betapapun keras sesuatu jika ia asal terus menerus, maka ia akan menjadi lunak. Batu yang keras saja bisa terbuang oleh tetesan air, apalagi kepala saya yang tidak menyerupai kerasnya batu. Jadi kepala saya pasti bisa menyerap segala pelajaran jika dibarengi dengan ketekunan, rajin dan sabar. Sejak saat itu semangatnya pun kembali turun. Lalu beliau kembali ke pesantrennya dan menemui gurunya dan menceritakan peristiwa yang baru saja dialami. Melihat semangat tinggi yang terpancar di jiwa beliau, gurunya pun berkenan menerimanya kembali untuk menjadi murid di pesantrennya itu. Sejak saat itu perubahan pun terjadi dalam diri Ibnu Hajar. Beliau menjadi murid yang tercerdas dan melampaui teman-temannya yang telah menjadi para ulama besar, dan dia pun tumbuh menjadi ulama tersohor dan memiliki banyak karangan kitab-kitab yang terkenal di zaman kita sekarang. Di antara karya beliau yang terkenal ialah Fathul Bari, Asy-Syarih Syahid, Bulughul Maram, min Alidatul Akhram, Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, Tahzibut Tahzib, Ad-Darul Kamiyah, Taghlibut Tarik, Indahul Qumar bi Anba'il Maut, dan lain-lain. Bahkan muridnya yaitu Imam Asy-Syafii karya beliau mencapai lebih dari 200.000 kitab. Sebagai peneliti pada zaman itu menghitungnya dan mendapatkan sampai 282 kitab. Kebanyakan berkaitan
Jadi inti dari surat Al-A'raf ayat 11 ini adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai Ia sendiri dan yang mengubah keadaan mereka sendiri. Itu saja. Ingat, kita harus selalu kuat, selalu tawakal, berdoa, ikhtiar, dan belajar. Baik anak-anak sekalian, kalian sudah mengamati dan mendengar video pembelajaran barusan tadi, yaitu kisah dari siapa? Ibnu Hajar. Coba, ada tidak permasalahan yang dihadapi oleh Ibnu Hajar? Dan ada nggak tadi penyelesaiannya? Ada? Nomor 1, 2, kelompok 3, ada pertanyaan dari video tadi? Tidak ada. Baik, berarti langsung lanjut. Nah, teman sekalian, karena kalian semuanya sudah membuat kelompok, maka Bapak akan ngasih LDK. Yang mana LDK nanti silahkan narasinya kalian amati, ya. Terus kalian analisis. Kalian diskusikan sama teman kelompok kalian. Setelah selesai, setelah berhasil diskusi, kalian maju ke depan untuk presentasi. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Mana paham nggak? Ya silakan, cari. Kan narasinya banyak banget tuh, dari atas sampai ke bawah. Dibaca dulu, kakak dulu. Habis itu cari permasalahannya kalau ada satu, kalau ada dua. Nanti cari yaitu solusinya. Enggak, silakan. Jadi masalah di sini itu ketika lulus sekolah ternyata ekonomi orang tua imam itu kurang. Padahal imam itu ingin kuliah di lain ekonomi. Masalahnya ini tuh kenapa Ramadan di podcast tapi jadi pas pulang dia malah jalan ibadah. Jadi kayak harus gimana nih si Ramadan biar pas pulang dari pesantren. Ini kan si Lukman teh pengen sukses ya. Caranya itu gimana biar itu sukses gitu? Dengan cara apa? Ada nggak kira-kira contoh-contoh biar? Baik anak sekalian, diskusinya waktunya sudah habis. Maka dari itu silakan kalian presentasikan ke depan. Bapak awali yaitu kelompok 1. Nomor 1 mana? Ya, mangga silakan. Mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nuriti Kurnia. Nama saya Yulianti. Nama saya Salva Irmanda. Nama saya Dina Pitasari. Nama saya Syifa Maulaya Jakaria. Nama saya Delika. Nama saya Irman Dasari. Nama saya Melena Melati. Baik, langsung saja. Masalah yang di sini adalah ketika lulus sekolah ternyata ekonomi orang tua Imam kurang, padahal Imam kekeh ingin kuliah di lain Ponorogo. Setelah kami diskusikan bahwa penyelesaian masalahnya adalah orang tua Imam, dan Imam harus semangat dan mencari terus berusaha informasi tentang beasiswa. Ketika Imam mendapatkan info beasiswa, maka Imam harus daftar dan mengikutinya, sehingga yang diharapkan dan dicita-citakan Imam tercapai, yaitu kuliah di lain Ponorogo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kelompok 2 yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suneria Disti. Nama saya Tia Sri Andriani. Nama saya Safa Zahra. Nama saya Ajeng Aisa Putri Sunaria. Nama saya Nika Priyanti. Nama saya Anita Maulidina Anwar. Nama saya Kaisa Busumi. Permasalahan di kelompok 2 ini yaitu adalah Ramadan dulu menuntut ilmu di Ponpes. Ketika pulang dia justru jarang melaksanakan ibadah. Mungkin sebelum berangkat pesantren Ramadan ini ada keterpaksaan dari orang tuanya. Mungkin juga sebelum pesantren Ramadan anak yang selalu dimanja sama orang tuanya, sehingga waktu di pondok bisa juga salah pergaulan karena tidak semua santri itu selalu semangat dalam ibadah. Solusinya bisa kita ambil itu, Ramadan bisa membatasi mainnya dalam bergaul dengan orang-orang yang jarang ibadah, dan orang tua juga tidak memaksa kepada Ramadan agar Ramadan juga tidak merasa tertekan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ya, kelompok 3 terakhir. Silakan Ika maju. Ini siapa? Si Ira. Itu duluan apa? Assalamualaikum. Ramai banget. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Kenalisa Fadila. Nama saya Nabila. Nama saya Nazla Jadjis. Nama saya Nadia Rosdiana. Nama saya Ira Nuraini. Nama saya Cindy Firanda. Nama saya Fita Ulia Rahma. Nama saya Fitri Fitri. Dari sini bacanya. Nama saya Sadia. Setelah saya amati dan analisis narasi pada
Diskusi kami, permasalahannya adalah dia terhadap ketika menurut ilmu Luqman bercita-cita ingin sukses dalam menuntut ilmu sesuai ucapan sahabat Rasul Ali bin Abi Thalib. Berarti solusinya yaitu Luqman ketika menuntut ilmu ia harus memenuhi 6 perkara, diantaranya yaitu kecerdasan, semangat dalam menuntut ilmu, sabar, bekal yang cukup atau ada uang, ada guru, lama belajarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah maju. Bahwa saking wajibnya menuntut ilmu pasti ada ujiannya. Setiap orang ingin berhasil menuntut ilmu pasti ada ujiannya. Menuntut ilmu yaitu wajib, sebagaimana Rasulullah SAW pun bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslim." Menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ketika menuntut ilmu pasti ada masalah-masalah. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Seperti yang disampaikan pada kelompok 3. Kelompok 3 mengatakan bahwa ada seseorang yang pengen berhasil menuntut ilmu. Ternyata solusinya tadi dikatakan anak itu atau orang itu harus apa? Harus yaitu cerdas atau tidak gila. Di antaranya ada guru, lama waktu belajar, dan semangat menuntut ilmu. Dah, perhatikan anak sekalian. Sekarang Bapak ulang. Barusan kita tadi belajar apa? Menuntut ilmu. Ya, isinya apa saja? Baik anak-anak sekalian, baru tadi kita belajar apa saja? Ada yang tahu? Baik anak-anak sekalian, tadi kita belajar apa? Saya Pak. Ya. Jadi pembelajaran hari ini itu tentang penyelesaian masalah menuntut ilmu. Jadi sudah dijelaskan kalau kita wajib menuntut ilmu. Ya, bagus. Yang mana? Baik anak-anak sekalian, ya. Alhamdulillah, amin. Kegiatan hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita nanti masih bisa bertemu kembali di lain waktu. Itu kita ucapkan pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo mangga silakan untuk berdoa. Istaidu iqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berisalah